Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih bisa menikmati nikmat sehat dan nikmat iman. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang terhormat yang hadir dalam acara webinar Bupati Jember dengan Menparekraf dengan tema Wiswayahe Jember Bangkit, Pariwisata dan Ekonomi Kreatifnya. Terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir baik secara daring maupun secara luring. Hadir secara luring yang terhormat Bapak Bupati Jember, Bapak Haji Insinyur Hendy Susanto, Hendy Siswanto, mohon maaf. Hadir juga secara luring yaitu Bapak Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Bapak Kepala Bagian Umum, dan juga Bapak Kepala Bagian Protokol. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan yang sama hadir secara bersama-sama para bapak, para ibu dari kantor pendopo Kabupaten Jember. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda, Bapak Insinyur Mirvano. Yang kedua, kepada Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapak Dr. Haji Syafi'i MSI. Yang ketiga, kepada Bapak Kepala Bapeda, Bapak Dr. Andes Hadi Mulyono MSI, Bapak Ibu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Ibu Deborah Krisnowati SPD MPD, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Bapak Arismaya Parahita, Kepala Dinas Disperindak, Kepala Dinas Perindak Insinyur Widodo Julianto, Kepala BPKAD Tita Fajar SHMM, Kepala Dinas PM dan PTSP Bapak Arif Cahyono SH, dan Bapak Kabag Hukum Bapak Ratno Cahyadi Sembodo. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Muhammad Harsono. Kepada beliau waktu dipersilakan. Mohon izin untuk doa akan kami pandu dengan cara agama Islam. Bagi yang berkeyakinan lain, mohon izin untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ungkapan rasa syukur kami haturkan atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Pada hari ini, kami, pemerintah Kabupaten Jember, sedang melaksanakan sebuah ikhtiar. Ikhtiar dilakukan bersama OKOC. Sebuah upaya dalam rangka peningkatan perekonomian di Kabupaten Jember. Karena kami sadar, kami tidak bisa berbuat sendiri tanpa ada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi. Weswayai Jember bangkit pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Itu keinginan pimpinan kami, yakni Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember beserta seluruh jajaran di pemerintah Kabupaten Jember. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kemudahan dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ampuni segala salah dan kehilafan kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kabulkan doa dan permohonan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Harsono. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua OKOC Syam Pusat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Reni Widya Lestari. Tapi sebelumnya, seperti Bang Sandi, apabila dalam event-event yang seperti ini, beliau senantiasa berpantun, izinkan saya berpantun untuk menyemangati acara ini. Banyak bunga diisap kumbang, kumbang janti tidaklah usil. UMKM Jember harus berkembang sebagai penopang ekonomi rakyat kecil. Kepada Bu Reni, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Menteri Parekraf, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Yang kami hormati Bapak Bupati Jember, Bapak Hendi Siswanto. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum OKOC Indonesia, Bapak Iim Rusamsi, beserta jajarannya. Dan Bapak Ibu Ketua OPD Kabupaten Jember, dan seluruh stakeholder dari pengembangan UMKM yang ada di Jember. Syukur alhamdulillah kita bertemu di kesempatan yang berbahagia ini dalam sebuah kegiatan yang sudah kita rencanakan bersama tentang bagaimana ke depan kita akan bersama-sama bekerja sama membangun Jember dengan tagline Weswayai Jember Bangkit. Insya Allah kami dari OKOC Syam, OKOC Syariah Adil Makmur akan bersama-sama dengan seluruh stakeholder di Jember
dalam satu bingkai kerjasama, satu bingkai kurikulum yang sudah dibahas dan dilaksanakan di beberapa tempat oleh OKOC Indonesia. Dalam kesempatan berbahagia ini, kami ingin juga mengucapkan selamat kepada Kabupaten Jember untuk menjadi keluarga besar bersama-sama dengan OKOC. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Reni Widya Lestari selaku Ketua OKOC Syam. OKOC Syam itu OKOC Syariah Adil Makmur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kami muliakan, Bapak Menteri, Mas Menteri biasanya kami memanggilnya apabila beliau sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua OKOC Indonesia yang akan disampaikan oleh Bang Iim Rusamsi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wassabi asma'in. Yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, beserta jajaran. Dan yang saya banggakan, saya hormati Bapak Hendy Siswanto, Bupati Jember, beserta jajaran. Terima kasih banyak Pak Bupati sudah berkenan mengundang dan bertanda tangan MOU bersama kami. Dan yang saya hormati Ibu Reni Widya Lestari, Ketua Umum OKOC Syam, salah satu penggerak OKOC yang luar biasa pada hari ini, beserta para pengurus yang hadir. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu semua, Kepala OPD, dan semua jajaran dari pemerintah Kabupaten Jember yang hadir pada saat ini dan secara daring maupun secara langsung di sini. Pak Bupati yang saya hormati, dari OKOC Indonesia mengucapkan banyak terima kasih sudah berkenan untuk bisa kita sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Jember dengan bertanda tangan kesepakatan bekerja sama untuk sama-sama meningkatkan ekonomi di Jember. OKOC Indonesia bersama OKOC Syam, insya Allah akan menjalankan kerjasama ini dengan baik dan kami sudah banyak pengalaman bersama pemerintah daerah lainnya seperti dengan pemerintah DKI Jakarta dan kami berfokus untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja berbasis wirausaha. Nah, kita ingin ajak masyarakat untuk bisa berwirausaha. Jadi kita targetnya memang membantu para mereka yang sedang mencari kerja atau belum bekerja atau menganggur untuk kita ajak untuk berwirausaha. Dan juga UMKM yang ada kita ajak untuk bisa kita bantu untuk didampingi usahanya sehingga bisa naik kelas. Dan tentunya juga banyak di Kabupaten Jember ini juga para pelaku usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kita tahu juga bahwa saat ini jumlah, kalau saya lihat di data BPS Republik Indonesia bahwa jumlah pengangguran atau angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jember adalah 3,8% di tahun 2019 dan ini sangat luar biasa karena sebelumnya di tahun 2017 5,16%. Dan ini akan kita bantu untuk bisa targetnya menurunkan angka persentase dari PPT ini angka tingkat pengangguran terbukanya. Dan saya melihat juga data yang kami dapatkan bahwa jumlah pelaku usaha di bidang UMKM di Kabupaten Jember ini adalah yang paling tertinggi di Jawa Timur luar biasa.
Ada 600, ya tepuk tangan. Ada 647.000 lebih para pelaku usaha UMKM dan ini paling tinggi di Jawa Timur. Dan ini kita bantu mereka, kita dampingi mereka untuk bisa usahanya naik kelas. Sehingga nantinya tujuan kami adalah penghasilan mereka akan bertambah juga dan juga tentu nantinya target kami bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi dari usaha yang sudah ada ini. Sehingga kita bantu untuk mereka scale up atau usahanya tumbuh berkembang. Itu yang dari kami, insya Allah kita bantu sama-sama menjalankan kerjasama ini. Nanti teman-teman OKOC Syam secara sehari-hari akan bisa membantu mendampingi para wirausaha yang ada di Kabupaten Jember. Biswayahe Jember bangkit. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Iim. Tadi telah disampaikan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Jember, juga jumlah UMKM yang merupakan UMKM terbesar di Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa OKOC Indonesia ini yang sekarang tergabung sebagai penggerak di seluruh Indonesia maupun juga di luar negeri, kurang lebih sudah ada 200 penggerak. Kalau ada 200 penggerak, berarti ada potensi sinergi yang luar biasa. Dan ini di seluruh Indonesia, kita ada penggerak. Dan itu kalau misalnya bisa disinergikan dengan baik, harapan untuk menjadikan UMKM Kabupaten Jember, baik dari sisi produsen center atau marketing center, yang bekerja sama dengan penggerak-penggerak OKOC seluruh Indonesia bukan hal yang mustahil untuk bagaimana menjadikan ekonomi dan pariwisata Jember bangkit seperti harapan Pak Bupati. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Bupati Jember kepada yang terhormat Bapak Hendy Siswanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa kembali di kondisi COVID ini tetap berjalan. Apapun fasilitas seperti ini kita bisa berjalan semuanya, bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur sehat oleh Allah SWT dan keluarga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bang Iim, Ketua OKOC Indonesia. Terima kasih dengan kita bisa jumpa di acara MOU ini dan juga Mbak Reni Widya, Ketua OKOC SAM, juga Mas Hasim dan kawan-kawan semua dari OKOC. Juga yang terima kasih kawan-kawan Pemkab Jember, Pak Sekda, Pak Asisten 1 dan teman Kominfo, Pak Ketua Koperasi, Pak Heru, siapa lagi semua itu gambarnya nggak nampak di sini yang ujung itu. Terima kasih hari Sabtu begini masih bisa hadir dan kami saat ini ada di Mojokerto. Di kemarin kami juga berjumpa dengan Ibu Wali Kota Mojokerto dan alhamdulillah insya Allah bisa dilanjut dengan nanti teman-teman OPD berkolaborasi dengan teman-teman OPD di Mojokerto. Mojokerto kaitan dengan produksi kita sepertinya kita punya produk beras kayaknya boleh juga untuk bekerja sama dengan Mojokerto. Karena Mojokerto juga ternyata tidak punya lahan sawah sedikit di sini. Tapi lumayan industrinya besar di Mojokerto ini. Dan ini peluang lumayan nanti kita akan bersinergi, berkolaborasi, saling beli. Dan untuk penguatan ekonomi di Jawa Timur dan juga di kita sendiri
kita akan mendapatkan kerjasama yang bagus nanti tentunya dengan kembali ke petani kita bisa mendapatkan harga yang bagus pula. Dengan terima kasih saat ini dengan kawan-kawan OKOC semua dari Jakarta, semua pada datang di Mojokerto ini. Dan kami berharap dengan MOU yang akan kita tanda tangani bersama ini akan mempunyai manfaat besar tentunya untuk masyarakat Jember. Karena memang Jember harus dipikirkan bersama-sama. Kami Jember tanpa dipikirkan bersama-sama akan sulit sekarang, akan bisa cepat maju. Karena memang kondisi saat ini perekonomian yang ada COVID juga, COVID masih ada dan kondisi perekonomian nasional maupun internasional juga bermasalah semua. Dan tentunya ini kekuatan lokal harus kita gerakkan bersama-sama, kearifan lokal harus kita gerakkan bersama-sama. Tentunya pengalaman yang dimiliki teman-teman OKOC ini bisa diteruskan ke kita dan juga network yang dimiliki OKOC bisa dapat kita manfaatkan bersama-sama untuk Kabupaten Jember. Dan juga pada yang terhormat juga mudah-mudahan Bang Sandi bisa hadir juga karena kami juga kangen sama Pak Menteri kita, Bang Sandi, Menteri Menparekraf, dan terima kasih kemarin telah memberikan hadiah besar untuk Jember, Linkrafin diberikan juara 1 dan juara favorit. Terima kasih Bang. Dan kami sedang menunggu Bang Sandi ada waktu untuk bisa hadir di Jember biar masyarakat Jember lebih tahu langsung dan lebih cinta lagi dengan Bang Sandi tentunya. Sedikit saya sampaikan mungkin ada dari teman-teman Menparekraf monitor juga kegiatan ini. Oh ada Ibu Deputi, Ibu Sekretaris Deputi. Terima kasih Ibu bisa bergabung. Mungkin kami izin menyampaikan sedikit paparan dari kami potensi yang ada di Jember. Silakan. Monggo silahkan Pak. Okay. Sambil menunggu Mas Sandi sama Mas Menteri sama dari perwakilan Deputi 5 timnya Ibu Nia. Jadi monggo silahkan. Izin Ibu. Monggo silahkan. Oke, terima kasih. Ini yang di background di gambar tampilan depan ini adalah gedung Pemkab Pemerintah Kabupaten Jember dan ini bentuk gedungnya ini sayapnya Garuda. Ini dibangun tahun 1970. Jadi kami pada saat kami Jember ini pernah jadi orang kaya dulu ya. Punya gedung sehebat ini tahun 70 sudah punya gedung seperti ini. Kita juga punya Masjid Al-Baitul Amin yang menjadi ikon di bawah kemegahannya di bawah Istiqlal. Pada saat itu konstruksi gedungnya melingkar bulat dan pakai beton semua konstruksinya. Dan itu ilmunya baru pertama kali pakai sistem platnya apa Pak ini. Jadi hitungan gedungnya itu sungguh belum ada di Indonesia. Kalau sekarang bikin domnya itu pakai beton semua waktu itu tahun 70. Dan di teksnya tertulis Weswayai Jember Bangkit UMKM dan pariwisatanya. Next. Jadi UMKM harus naik kelas. Jadi naik kelas dan itu ada rombongnya T1T atau bukan itu atau rombongnya Mikopyo untuk di Jember. Jadi prospek dan potensi UMKM di Kabupaten Jember. Next. Jadi dasar dan kriteria UMKM ini menopang ekonomi Indonesia jelas. Dasarnya adalah peraturan Permen PP nomor 7 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Dan ini jelas ini yang namanya PP nomor 21 ini siapapun harus membantu di posisi ini. Ini karena sudah tertuang dalam PP. Berdasarkan PP, berdasarkan peraturan tersebut, kriteria usaha mikro adalah modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, omset penjualan tahunan 2 miliar rupiah. Jadi arahnya di situ pemerintah mengarahkan usaha mikro tadi maksimal di 2 miliar. Setelah itu silakan bukan jadi mikro lagi sudah. Jadi pengusaha harapannya di situ. Next. Dan jumlah UMKM di Jember di sini tadi disampaikan Bang Iim tadi ada 600.000 lebih. Dan kami di sini di tahap 1
ada 28.370 dan ini kenapa kok enggak 600.000? Ini kami baru pelaku usaha mikro ya, mikro. Jadi totalnya semua ada 647 ribuan mungkin kan UMKM. Dan kita setiap hari, tiap waktu kita update terus untuk data yang dilakukan terus menerus, fokus ke pelaku usaha mikro yang dimiliki produk jasa. Data sementara ada 512 nih Pak. Jadi total sebenarnya 600.000 lebih memang betul. Dan kami saat ini sedang mendata ulang, verifikasi lagi, menverify lagi kondisi faktualnya seperti apa. Next. Ini klasterisasi usaha mikro. Jadi ada 13 macam ini di klasterisasi, ada pangan, craft, ada batik, ekoprint, kopi dan coklat, jasa, konveksi, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, floris dan produk-produk herbal. Next. Nah, ini sentra industri rumah tangga, kita punya craft balung tutul, ada 860, yang ini yang usaha ini. Ada gula merah lo jejer, ada 300, dan juga ada kue kacang, ini sentra baru kue kacang ini sudah Jakarta semua ngambilnya di Jember ini. Kue kacang, ada di Desa Mayang tempatnya. Terus ada batik merata, ada yang ada di 31 kecamatan. Dan di Jember ini ada 31 kecamatan dan punya 248 desa. Dan total penduduk kita 2,5 juta lebih. Hampir 2,6 juta penduduk Jember. Jadi sebenarnya produsen dan konsumennya ada semua di Jember ini. Next. Dan ini kalau UMKM itu permasalahan yang ada di UMKM adalah masalah pemasaran, begitu di permodalan. Jadi permodalan, tentunya di permodalan saat ini mungkin tidak terlalu berat. Kalau kita sinergikan Pemkap akan membantu UMKM terkait permodalan, nanti kita sinergikan dengan teman-teman perbankan. Namun arah panah itu berputar, memang ada modal, ada pemasaran, ada modal. Dan ini terus bergerak di posisi ini. Pemasaran yang masih membuat ada seorang anak laki perempuan bertanya-tanya masih susah di pemasaran. Next. Dan solusi kita ada 3 kekuatan di sini, sinergi, kolaborasi, dan akselerasi. Pada hari ini kita tunjukkan bahwa sinergi kolaborasi sudah terbentuk hari ini untuk kita membuat MOU. Dan tentunya kami memerlukan akselerasi karena biar tidak tertinggal dengan orang yang lain. Karena kami posisi saat ini 5 tahun terakhir kemarin Jember tentunya sedikit ada kegiatannya belum jalan maksimal. Tentunya saat ini kita harus ngejar ketertinggalan tersebut. Jadi ada inti sinergi, mungkin tidak kami jelaskan ya, untuk kolaborasi dan akselerasi. Yang mungkin yang di poin 5 terutama memfungsikan pusat layanan usaha terpadu PLUT sebagai rumah usaha mikro dan showcase semua produk usaha mikro. Yang penting, next. Ini potensi UMKM Kabupaten Jember di Balung Tultul itu, buatan Balung Tultul. Kalau di Bang Mas Sandi, Mas Menteri sekarang ada di Bali, silakan di situ produk-produk kami di Balung Tultul ada di Bali. Ada di Bali. Mungkin ini perlu kemasan lagi karena sampai saat ini di Bali harganya tinggi sekali, teman di Jember harganya murah sekali nih. Sehingga sampai hari ini kawan-kawan kami, warga kami yang di daerah Balung Tutul masih belum mendapatkan profit yang bagus gitu ya. Sehingga karena memang harganya terlalu memang murah sekali di situ. Mungkin karena ini perlu masukan dan saran dari teman-teman UKUC, kira-kira packaging bagaimana, pemasaran bagaimana, atau kontrak kerja bagaimana, atau MOU dengan teman-teman di kabupaten-kabupaten di Provinsi Bali. Mungkin ini bisa harga lebih bagus dari itu. Next. Ini potensi UMKM Kabupaten Jember untuk Balung Tultul tuh Pak, untuk apa? Kerajinan kalung etnik ini. Ini ada pemasaran Balung Tutul memiliki kurang lebih 860 pengrajin craft. Nah ini sekarang dengan adanya COVID di saat ini pada pulang semua ke Jember ini 860 pengrajin pada susah semua ini. Dan memang sepi di Bali, memang sasaran daerah pasarnya di Bali. Ini memiliki tempat lelang barang, ada pasar global. Kita dikirim ke Thailand, Filipina, Malaysia dan Vietnam dan Eropa.
Untuk pasar lokalnya ada Bali, Jogja, dan Bekasi. Ya, Bali, Jogja, dan Bekasi ini pada pulang semua yang di daerah Bali terutama. Kalau Jogja masih jalan, Bekasi masih jalan. Dan di Eropa dan Thailand, Filipina, Malaysia ini lewat Bali, Pak. Bang Iim, Ibu asisten ini lewat Bali. Kami kirimnya ke sana. Namun ini belum bisa, volumenya besar dikirim ke Bali. Dan adanya COVID memang turun banyak turunnya. Dan kami, namun harganya masih belum perlu kerjasama yang lebih baik lagi. Next. Kita juga ada beberapa produk yang memasuki pasar global di produk unggulan yang pasar global di Eropa, 8 negara dan Afrika. Ini produk-produk kita ada coklat ya. Ada coklat bermacam-macam bentuk coklat. Ini karena kami juga punya pusat penelitian kopi dan kakao coklat di Jember, satu-satunya di Indonesia, di dunia dan cuma ada 2 pusat penelitian kopi dan kakao di Jember, Indonesia, dan satunya di Perancis, Pak. Jadi ini satu-satunya dan ini kita bisa manfaatkan produknya untuk industri hulunya. Next. Dan ini juga ada Java Kuku, ada Java Kuku yang produk unggulan kita masuk di pasar global dan di Eropa, dan kami harap ini dengan kawan-kawan OKOC bisa, apalagi sekarang ada Mas Menteri, bisa dititip-titipkan di kedutaan kita, mungkin kedutaan kita yang ada di luar negeri dan cukup besar, dan pola distribusinya bagaimana gitu Pak. Dan juga kami terus terang saja dari ratusan ribu usaha mikro UMKM ini ada produk-produk yang sama Pak, produk-produk yang sama, jenisnya yang sama, cuman packagingnya yang berbeda. Yang berbeda tentunya ini yang perlu saran dan seperti apa gitu ya. Dan paling penting lagi bagaimana memproduksi dengan harga yang tidak terlalu mahal gitu. Karena kompetitor kita ini di setiap kabupaten di Indonesia sendiri mempunyai produk-produk yang sama dan memang mempunyai kualitas yang tidak kalah juga. Tentunya persaingan ini yang perlu kita ikuti bersama-sama sehingga kita lebih kompetitif dari yang lain gitu. Next. Ini beberapa produk unggulan yang memasuki pasar global ini juga ada bedak kopi. Ya, kami sekarang sedang menyusun katalog, Pak. Sedang menyusun katalog dan teman-teman dari UMKM, dari usaha koperasi, Pak Aris Maya sedang menyusun katalog dan juga dari untuk usaha pariwisata juga Ibu Deborah dari pariwisata juga sedang menyusun katalog. Ada kopi kita bermacam-macam bentuk, Java, kopi Jawa, dan ini produk-produk unggulan ini tentunya perlu konsistensi Pak. Dan konsistensi ini yang paling harus kita perhatikan bersama, karena kalau sudah kirim ke beberapa negara dan tidak konsisten setiap bulannya, ini justru akan menjadi persoalan buat kita, akan trust itu kepercayaan dari kedutaan akan turun. Dan tentunya yang kami harapkan apabila itu OKOC bisa membantu di dalam hal pemasarannya sehingga kita meskipun tidak besar nilainya tapi ada kontinu, mungkin itu kami bisa menekan harga HPP-nya, harga pokok produksinya. Next. Ini potensi wisata. Mohon izin Ibu asisten. Ibu Deputi 7, mohon izin kami sampaikan ini potensi wisata di Jember. Ini Wiswayai Jember Bangkit, pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Next. Ini ada wisata Rembangan. Rembangan itu ketinggiannya ada 650 meter dari permukaan laut. Jadi Jember juga ada tempat tinggi juga kayak di Lembang gitu ya. Di Rembang dari permukaan laut, dan bahkan kami juga akan membuat di atasnya Rembangan ini masih wilayah Jember berdekatan dengan pegunungan Argopuro, Ibu. Dan itu kami akan membuat JOR, Jember Auto Ring Road, Bu. Jadi Jember Auto Ring Road itu kenapa dibuat seperti itu? Itu persis di kaki Gunung Argopuro. Tujuan kami bahwa di daerah sekitar kaki Gunung Argopuro itu banyak potensi-potensi hasil kebun kami, Bu. Hasil perkebunan kami banyak potensi di situ. Dan salah satu persoalan kenapa ada JOR, Jember Auto Ring Road, di situ
teman-teman kami, saudara kami yang di pertanian tidak bisa menjual ke kota, jauh jaraknya sehingga tidak bisa kompetitif harganya. Harganya jadi mahal, dan ini yang membantu mereka adalah para tengkulak karena tidak ada jalan. Maka itu kami solusi utama adalah kita buatkan jalan Jember Outer Ring Road di situ. Ketinggiannya lebih dari 650 meter, ada sekitar antara 900 sampai 1.600 meter ketinggiannya. Dan itu akan menjadi potensi wisata yang sangat luar biasa, dan insya Allah itu akan menjadi daya tarik sendiri di wilayah Jawa Timur karena persis di lereng pegunungan Argopuro. Dan next, ini Taman Botani Bu, Taman Botani teman-teman sekalian, dan Taman Botani ini di sini ada pohon-pohon dan pohon-pohon bagus di sini yang agak langka-langka juga ada, dan juga di Taman Botani ini sambil belajar kita dengan kalian rekreasi, dan di Taman Botani ini juga sering kita adakan untuk menunjukkan untuk demonstrasi membuat cerutu dan sambil menikmati kopi di Jember yang top seperti kopi Robusta, khususnya Robusta yang akan kami angkat nanti karena kami memproduksi kopi Robusta itu terbesar di khusus Jawa Timur. Per tahun kami ada 12.100 ton kopi Robusta di Jawa Timur, di Kabupaten Jember. Dan disinilah salah satu tempat belajar edukasi sambil bermain di Taman Botani. Next. Nah ini Watu Ulo. Nah, ini Watu Ulo ini kekuatan kami Bu. Salah satunya bahwa Watu Ulo ini di sebelahnya Watu Ulo ada Tanjung Papuma. Kepemilikannya memang masih berdua. Watu Ulo milik Pemkab Jember. Untuk Tanjung Papuma masih kepemilikan dari Perhutani. Perhutani ini masih pantainya masih asli, original masih. Kami akan belum sentuh yang maksimum, belum, karena memang keterlambatan kami kemarin 5 tahun terakhir. Justru saat ini dengan kami sudah menyampaikan ini, harapan kami bisa dari Mas Menteri dan Ibu Asisten 7 bisa membantu kami untuk mengembangkan di Watu Ulo ini dan Tanjung Papuma. Ini merupakan ikon kami Watu Ulo untuk Kabupaten Jember. Next. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ini Tanjung Papuma. Tanjung Papuma luar biasa pemandangannya dan masih original, belum diapa-apakan sama sekali. Dan tahun ini kami memperbaiki jalan, infrastruktur jalan dan PJU, lampu jalan, sampai masuk ke lokasi tempat wisata di seluruh Kabupaten Jember. Dan insya Allah dengan konsep kita membuat jalan yang bagus sampai lokasi wisata, ini akan menjadi daya tarik. Dan di Papuma dan Watu Ulo masih belum ada hotel, belum maksimal hotel restoran yang memadai, dan kami tahun ini akan memperbaiki itu tentunya dengan keterbatasan anggaran yang sangat terbatas. Kami harapkan bisa ada support dari Menparekraf untuk di Papuma dan Watu Ulo. Dan kami saat ini sedang mendesain untuk lokasi di tempat seluruh lokasi wisata untuk toilet. Karena toilet yang bagus, kami akan desain yang bagus. Karena memang toilet itu kebutuhan utama. Kami belum, biayanya enggak terlalu besar, tapi kami desain yang bagus. Sedangkan fasilitas yang lainnya kami bertahap. Harapannya kami juga mohon bimbingan ini. Dan juga di kegiatan yang lain mungkin ada penambahan arahan dari Menparekraf tentang pariwisata yang ada di Jember ini, kami harapkan saran dan masukannya. Next. Ini Teluk Love, bentuknya memang I love benernya, I love you bener, dan sesuai dengan tagline kami seperti ini. Jadi tangan kita tidak jempol tapi love, cinta di sini. Dan ini sunrise sama sunset-nya ada semua di sini. Nampak 100% di Teluk Love ini. 100% di Teluk Love ini. Jadi ini keren, namun demikian juga masih belum diapa-apakan. Masih alami seperti dulu-dulu. Jadi ini masih hadiah perjuangan perang dulu sampai sekarang masih belum diapa-apakan. Mudah-mudahan dengan hari ini kami jumpa dengan teman-teman OPOC, ya, dengan Kembang Im dan tim besarnya ini OPOC.
dan Mbak Reni, dan juga ketemu kita jumpa dengan Menparekraf. Ini bisa kita sinergikan bahwa Jember akan segera bangkit betul dengan saran dari teman-teman UKUC maupun dari Menparekraf. Now lagi next. Ini Pantai Paseban. Ini Pantai Paseban ini sama, masih mulus asli pemberian dari Gusti Allah, belum diapa-apakan. Jadi dan ini akan kami desain terus, dan ini akan kami perbaiki bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk Pantai Paseban. Next. Ini Pantai Bandialit. Nah, Bandialit kami punya cagar budaya di sini. Ya, cagar budaya kami masih punya harimau, kami punya 50 harimau tultul di di hutan Bandialit. Ini bersebelahan, nih, Pantai Bandialit sebelahnya hutan Bandialit. Ini bisa untuk off-road di sini, dan saat ini jalannya rusak sekali dan tahun ini kami perbaiki sampai menuju ke pantainya. Dan ini akan menjadi objek wisata yang sangat luar biasa, karena untuk menuju Bandialit ini akan memotong hutan milik perhutani. Dan kami sudah melakukan MOU dengan perhutani dan Menteri Kehutanan kaitan dengan objek-objek wisata di Kabupaten Jember ini. Next. Dan ini Pantai Puger. Ini Pantai Puger ini kami punya ribuan nelayan, dan Pantai Puger ini satu tempat lokasi wisata, Bu, yang akan kami kembangkan untuk mendongkrak perekonomian Jember. Ada tempat pelelangan ikan, di sini juga ada wisata sungai, dan di sini juga ada wisata laut, ya, dan di sini juga ada pelelangan ikan, dan ini juga tempatnya nelayan di sini. Dan saat ini sampai hari ini alhamdulillah nelayan di Pantai Puger masih miskin semua, Bu. Alhamdulillah masih miskin semua, dan kami saat ini harus meningkatkan perekonomian di Pantai Puger ini dengan kami harapkan dengan seluruh stakeholder yang ada bisa untuk gabung bersama kami di Pantai Puger. Karena kami sangat yakin kekuatan Pantai Puger ini ada semua, dan lokasinya persis situasinya persis sama dengan di Amsterdam, persis. Dan kami di sini akan tinggal memoles sedikit. Kami tahun ini sedang mendesain Pantai Puger ini dengan ada wisata sungai yang panjangnya 9 km, wisata sungai, dan ada wisata pantai, dan ada, karena di sini ada 4.500 kurang lebih perahu nelayan tanpa ada dermaganya. Tahun ini pun juga kami membuat dermaga untuk nelayan ini, dan juga membuat untuk pabrik pengalihan ikan, yang ikannya nanti akan kami konsumsi 50% untuk masyarakat Jember, yang sisanya akan kita jual. Dan ini lahan masih kosong, kami bisa menawarkan lahan ini untuk siapapun, termasuk masyarakat Jember maupun di luar Kabupaten Jember, untuk bisa berinvestasi di Pantai Puger ini. Next. Pantai Rawocanga ini sama dengan yang lain. Ini Rawocanga tinggal sentuhan-sentuhan yang mohon saran juga kami dengan teman-teman UKUC. Jadi UKUC harapan kami bisa bukan hanya untuk membantu UMKM, tapi UMKM-nya berkolaborasi dengan wisata tentunya. Ini menjadi marketplace juga yang ada di lokasi-lokasi wisata kita. Next. Ini Pulau Nusa Barong, ini yang kami tawarkan kepada Mas Menteri, Bang Sandi, bisa untuk memoles Pulau Nusa Barong yang masih kosong, tidak ada penghuninya. Ini di seberang Pantai Puger kami. Dan ini masuk wilayah Puger, masuk wilayah Kabupaten Jember, dan kami sudah MOU dengan Pak Dirjen Perhutani, karena ini masuk cagar Taman Nasional, dan sesuai dengan himbauan dari Ibu Sri Mulyani bahwa meskipun Taman Nasional, cagar alam itu bisa dilakukan untuk melakukan untuk kerjasama. Ya, jadi tidak sampai terbengkalai, hanya membayar pajaknya saja, tapi tidak ada kurang manfaat maksimal. Fungsi cagar alam tetap jalan, ekosistem tetap jalan, namun di situ bisa mendapatkan hasil untuk manfaat untuk masyarakat sekitar. Dan ini kami menawarkan nanti untuk berharap kami bisa ada masukan tawaran saran atau apapun dari Kemenparekraf. Next. Ini air terjun Antrokan. Ini air terjun kami punya juga. Air terjun ini akses jalannya belum ada, dan tahun ini kami kerjakan akses jalannya ke lokasi air terjun Antrokan.
Dan di kiri kanan belum ada yang namanya kuliner, belum ada, masih polos di sini. Kalau datang ke sini harus bawa rangsel makan, kalau zaman dulu saya masih kecil. Jadi sekarang ini harus kita rubah bersama-sama, tentunya bagaimana kira-kira kuliner bisa masuk di sini dan ada safety di situ aman dan orang tidak takut datang ke Antrokan. Dan ini tahun ini kami akan selesaikan tentang sarana prasarananya. Next. Nah ini air terjun sumber salak di sini. Di sini ini juga kami sudah kerjasama dengan perhutani, Pak. Ini jadi kami akan mengelola air terjun sumber salak ini. Dan ini sangat keren sekali, kayak di luar negeri nih film anunya nih, fotonya ini. Dan ini tinggal memoles saja, ini masih asli. Dan kami perlu bantuan juga kira-kira kalau menemukan air terjun seperti ini, pohon di sekitarnya ini apa dibiarkan saja atau didesain seperti apa. Ini perlu kami banyak bantuan dari teman-teman Menkarekraf. Next. Ini air terjun Tancak. Ini air terjun Tancak ini cukup tinggi, dari ketinggian sampai 82 meter dan ini ada 150 meter kubik per detiknya airnya. Dan ini kalau dilihat kalau pagi hari tidak nampak titik air terjunnya seperti di awan. Ada awan. Jadi kami katakan itu terjun air di atas awan di sini karena tidak nampak titik keluarnya air itu kalau pagi hari. Next. Nah, ini air terjun Watu Ondo. Jadi Watu Ondo ini ada batu seperti kayak tangga ya. Tangga. Jadi masih bertrap-trap batu air terjunnya. Next. Perkebunan teh Gunung Gambir. Ini keren. Cuman ini sudah dipoles seperti ini belum maksimal menurut saya ini. Kami perlu bantuan juga dari Menkarekraf. Seperti ini mau diapakan kira-kira? Kalau memang ada orang memang punya keahlian yang lebih mungkin untuk memoles kondisi seperti ini di pegunungan Gunung Gambir, ini kami bisa mohon bantuan dan saran untuk di kebun teh ini. Ini keren sekali kebun tehnya. Jalan untuk akses ke sini kami juga akan sudah perbaiki tahun ini juga. Next. Ini situs-situs megalitikum kami punya juga di Jember. Di Jember dulu pernah dimasuki tentara kerajaan dari Gajah Mada di Mojopahit masuk di Jember ini karena banyak situs-situs yang peninggalan dari kerajaan Majapahit dulu. Dan pernah singgah di Jember cukup lama sampai 2-3 tahun di Kabupaten Jember untuk menuju ke Banyuwangi waktu itu untuk menyerang Banyuwangi pada saat itu. Dan Pati Gajah Mada juga pernah singgah di Jember dan kembali lagi pada saat itu tidak sampai perang dengan di Najinggo kalau nggak salah di Banyuwangi. Ceritanya ada situs-situs seperti ini. Next. Beberapa destinasi wisata Kabupaten Jember. Satu, kita punya pusat penelitian kopi dan kakao satu-satunya di Indonesia. Kedua, juga punya proses pembuatan cerutu dari hulu sampai hilir. Jadi membuat cerutunya sampai hilirnya kami punya kalau ini Bu, Bapak. Menjualnya pun juga kita punya. Dan nanti pada saat tanggal 29 kami juga mengundang Ibu dan Menparekraf untuk hadir ke Jember tanggal 29 Juli dan teman-teman OKOC karena kami sedang mengadakan festival Jember Kota Cerutu Indonesia ya. Jember Kota Cerutu Indonesia dan ada beberapa negara sudah mau datang ke Kabupaten Jember. Dan kami berharap Mas Menteri bisa hadir, Bang Sandi, ke Kabupaten Jember. Yang ketiga, kebun teh Yabu kita di Gunung Gambir hanya ada 2 di dunia, Jepang dan di Indonesia. Ini kebun tehnya Yabu kita yang tadi kita lihat tadi. Yang keempat ada trek downhill di Rembangan, ada 10 besar di Indonesia. Ini sudah di-approve ini sama Bayi Uci. Dan ada kegiatan juga untuk kegiatan religi, ada manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di Ponpes Al-Qadiri tiap malam Jumat Manis, ini yang hadir sampai 80.000 orang, karena sekarang ini masih COVID, yang hadir jadi dibatasi. Nah juga ada Jember Fashion Carnaval, ini udah peringkat dunia, 3 dunia, tanggal 6 dan sampai 8 Agustus nanti kegiatan ini diacarakan, dan ini langsung ya, tapi terbatas. Ya terbatas, bukan pakai, tapi ini daring dengan
18 negara nanti pada saat itu. Khusus di Jember kita adakan di depan Pemkab Jember dengan sistem tertutup tapi terbuka, tertutup untuk tamunya, pengunjungnya, tapi terbuka di luar gitu. Next. Ini pusat kuliner kakao kopi dan kakao. Ini pusat kuliner kopi dan kakao, ini berdiri tahun 1911 nih. Merupakan satu-satunya lembaga penelitian kopi kakao di Indonesia, lahannya 160 hektar. Ini ada area kebun kopi dan kakao, coklat yang asri. Pengunjung dapat menyaksikan sekaligus mempelajari pembibitan dan pembenihan, proses pengolahan. Bapak bisa datang ke sana belajar dari nol sampai jadi bagaimana memproses itu. Dan packagingnya juga dijual di posisi di bentuk kopi saset maupun kopi masih bijian atau coklat, itu ada semua hasil produk turunannya. Next. Ini proses pembuatan cerutu, yang ini namanya di Jember itu Bin Sigar namanya. Bin Sigar dari Jember asli, dan ini kelas dunia ini. Nanti tanggal 29 Juli kami ngundang Bapak, Mas Menteri dan jajarannya bisa hadir di Kabupaten Jember. Next. Tanoker. Nah ini Tanoker yang kegiatan wisata asli Jember. Ini komunitas dan sanggar melestarikan seni budaya, permainan tradisional anak. Dalam bahasa Madura, pendalungan Tanoker itu artinya kepompong. Hampir setiap anak usia sekolah berlatih berbagai jenis alat musik tradisional, jimbe, kentongan, karawitan, dan angklung. Ini ada festival egrang. Ini egrang itu orangnya pakai egrang, pakai yang sebelah kiri itu egrang itu. Orangnya pegang dua bambu yang diinjek, semakin tinggi orangnya, bisa setinggi sampai 3 meter tinggi. Dengan dibantu bambu, egrang namanya. Next. Nah ini manakib, jadi yang manakib kami jelaskan tadi. Next. Nah ini pernik-pernik, ini produk ekonomi kreatif kita, ada bermacam-macam jenis. Next. Ini juga produk ekonomi kreatif, yang sebelah kiri itu adalah JFC. JFC itu sebelah kiri yang dipakai itu dari bambu macam-macam, barang-barang bekas-bekas yang didesain menjadi untuk kegiatan JFC. Ini kekuatan JFC di sini Pak. Jadi seluruh barang-barang bekas itu didesain ulang, daur ulang lagi menjadi pernik-pernik yang gagah perkasa begitu ya. Next. Ini kuliner khas, ada tape juga di sini, ada suaswir. Ya, tapenya enak sekali, cuman hari ini nggak bawa kita di sini. Nggak bawa, mohon izin nanti kami akan siapkan. Ada ini museum tembakau, kami ada museum huruf, kita ada galeri Landep Agung di sini. Di galeri ini ada museum pribadi tapi ini dan instansi lainnya, dan kami segera akan membuat museum yang khusus di Kabupaten Jember. Next. Dan ini paket wisata lokal Jember, jadi kami sudah ada calendering kita untuk paket-paket wisata. Jadi mulai ada holiday tour, ini dari Dinas Pariwisata, ada Explore Jember Bayan Tours, ada berarti 3 hari atau 2 hari kita tawarkan ke masyarakat untuk jalan-jalan, ada micro, small, medium enterprise tour, ada 2 hari dalam 1 hari. Jadi keliling Balong Tutul yang tadi kami jelaskan itu daerah lokasi-lokasi yang bisa dikunjungi. Ada religion tour juga, jadi kita lihat ke makam wali, para wali di Jember ada 3 wali, ya ada Kiai Haji Ahmad Siddiq di makam Kiai Siddiq, Kiai Haji Siddiq ini kakeknya wakil bupati saya sekarang Gus Wirjon, ini kakeknya. Dan putranya Kiai Ahmad Siddiq namanya, Kiai Siddiq yang makam di Jember, putranya orang tuanya Pak Wabub, namanya Kiai Ahmad Siddiq, itu yang mencetuskan NKRI harga mati. Itu dulu ketua MPR. Jadi ketua MPR. Jadi zaman Pak Harto waktu itu. Dan ada juga makamnya Habib Soleh juga bisa dikunjungi, ada juga Bujuk Melas di Jember. Juga ada spesial religion tadi, program tour dan keliling masuk ke tempat pesantren-pesantren. Dan kami punya 1.100 pesantren dan di antara 650 pesantren itu yang santrinya di atas 500 orang. Jadi 1.100 pesantren, dan kami punya 4.200 masjid di Kabupaten Jember. Itu potensi-potensi wisata yang bisa dikembangkan untuk wisata religi. Next.
Ini kebutuhan pengembangan wisata kami yang sedang butuh sekarang ini Bu. Ini kami butuh wisata untuk yang museum, ada gedung kesenian, ada pengembangan destinasi wisata alam dan sejarah. Juga kami ada membutuhkan rute penerbangan Jember Denpasar PP. Mohon bisa dibantu Ibu ini dengan Pak Mas Menteri untuk membutuhkan rute penerbangan Jember Denpasar. Jadi Surabaya, Jember, Jember Denpasar karena kami punya bandara masih bisa didarati dengan pesawat-pesawat kecil, pesawat ATR dan nanti insya Allah tahun 2022 kami okupansinya kalau sudah naik kami akan kembangkan dari Jember Jakarta sedang tinggal menambah runway kami kurang 600 meter kira-kira. Yang kelima juga membutuhkan pengembangan paket wisata terintegrasi antara kabupaten Tapal Kuda. Jadi ini Tapal Kuda kami ada Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo, Jember. Dan ini bisa ada paket wisata terintegrasi. Dan yang keenam membutuhkan pengembangan desa wisata dan desa wisata dengan penguatan Pogdarwis kerjasama dengan Yutas dan LSM atau komunitas pembangunan dengan konsep community based tourism. Jadi pengembangan ini perlu bantuan juga, membutuhkan pengembangan wisata budaya dan kreasi dengan memperhatikan sanggar seni dan sanggar budaya hingga memberi ruang ekspresi dan panggung. Yang ke-8 pelatihan pengelolaan Pogdarwis dan desa wisata dan wisata desa. Yang ke-9 juga pengelolaan sanitasi atau toilet di destinasi wisata tadi sudah saya sampaikan. Yang ke-10 pelatihan keamanan dan keselamatan wisatawan pada destinasi wisata. Ini juga yang ke-11 pelatihan marketing dan manajemen destinasi wisata. 12 pelatihan marketing ekonomi kreatif. Jadi Ibu mohon izin Mas Menteri, ini yang kami sampaikan kebutuhan-kebutuhan ini yang memang betul-betul basic di Jember ini. Kenapa kok masih belum ada seperti ini? Ini harusnya mungkin di kabupaten lain sudah ada ini. Di Jember baru ada ini karena memang 5 tahun kemarin terakhir kami belum sempat mengurus kayaknya. Dan saat ini kami harus mengurus yang paling basic untuk memajukan wisata di Kabupaten Jember. Salah satunya juga pelatihan keamanan dan keselamatan wisatawan pada destinasi wisata. Ini penting, sangat penting sekali termasuk toilet untuk perbaikan toilet sanitasi. Ini basic betul ini dan kami harapkan dari ke-12 ini ada program-program di Kemenparekraf bisa mensupport khusus untuk spesial untuk Kabupaten Jember ini. Next. Yang bisa dikembangkan untuk pariwisata Jember, satu sumber daya manusia bisa kita kembangkan. Yang kedua pengembangan pulau-pulau di pantai selatan Kabupaten Jember untuk ekowisata. Juga yang ketiga pengembangan pantai-pantai di pesisir selatan Jember untuk menjadi wahana wisata. Yang keempat pengembangan wisata perkebunan, juga pengembangan paket wisata terpadu, juga pengembangan desa wisata. Juga yang ketujuh pemberdayaan sanggar-sanggar seni budaya. Kami punya 1.000 lebih sanggar-sanggar seni budaya, tarian jenis tarian yang ada di Kabupaten Jember dan cukup banyak sekali. Dan kami saat ini sedang setiap kegiatan acara seminar atau acara rapat-rapat itu harus dimulai dengan tarian atau seni budaya di Kabupaten Jember. Boleh tarian, boleh baca puisi, boleh musik daerah di Jember. Wajib hanya satu lagu saja, butuh waktu 5 menit tampil baru meeting dimulai. Kenapa? Karena mereka perlu berlatih terus, tidak mungkin keahliannya itu tidak ada yang peduli terhadap itu. Jadi kami Pemkab Jember memulai untuk melakukan kepedulian terhadap seni-seni budaya. Next. Jadi terakhir seperti ini, love di dalamnya untuk Indonesia dan untuk Kabupaten Jember di dalamnya. Jadi Jember termasuk Indonesia juga, mohon dibantu dari Ibu Kementerian Parekraf dan Mas Menteri, dan juga kami mohon bantuan juga teman-teman dari OKOC untuk memajukan di Kabupaten Jember ini. Dan yang terakhir, Ibu, Jember ini status saat ini masih kurang bagus, statusnya kami masih punya stunting AKI dan AKB Bu. Jadi tentunya ini kami melakukan speed up bagaimana AKI dan AKB dan stunting itu segera teratasi, dan juga kami punya kemiskinan yang cukup besar nomor 2 se-Jawa Timur, kemiskinan di Jember ini. Namun kami punya
Allah memberikan berkah kepada Jember, yaitu sumber daya alam yang sangat luar biasa yang malah belum disentuh, yang ratusan ribu UMKM, dan kami juga SDM sumber daya manusia di Jember yang 2,5 juta lebih. Jember ini tentunya ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Kami punya gunung, kami punya bukit, kami punya sungai, kami punya dataran yang flat yang cukup besar, yang hampir 40-50% flat di Kabupaten Jember untuk perkebunan dan pertanian, dan kami juga punya pantai, kami punya laut, lengkap di Jember. Tentunya sangat ironis sekali kalau ada kemiskinan, ada stunting AKI dan AKB. Dan tentunya kami sangat berharap besar terhadap Kemenparekraf bahwa ada bagian di tanah Jawa ini, ya tanah Jawa ini yang bagian yang perlu sentuhan dan support dari Kementerian Kemenparekraf atau kementerian yang lain. Dan lebih-lebih dengan saat ini, sore ini kami akan menandatangani MOU dengan OKOC, tujuannya adalah sama untuk membantu perkembangan Jember untuk menuju makmur dan sejahtera. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati untuk penjelasannya yang luar biasa. Melihat pantai muncullah pantun. Elang terbang jauh ke awan, kebun indah banyak tanaman. Pantainya indah sangat menawan, Kabupaten Jember memang idaman. Bapak Ibu, tadi telah disampaikan paparan secara lengkap, tapi yang paling pentingnya saya catat adalah 12 harapan Kabupaten Jember kepada Bapak Menteri Parekraf. Harapan saya dalam kesempatan ini, saya persilakan beri waktu kepada Ibu Riwut selaku Deputi 7 untuk sekedar memaparkan program dan kegiatannya di Deputi Ibu yang bisa jadi tidak hanya mewujudkan 12 harapan, tapi mewujudkan 17 harapan yang itu untuk kebaikan Kabupaten Jember. Kami persilakan kepada Ibu Riwut untuk berkolaborasi, sekedar menyampaikan program kegiatan yang bisa jadi itu merupakan bagian dari sinergi yang bisa dimulai dengan Kabupaten Jember. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Riwut. Terima kasih, mohon izin Pak Bupati beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju. Kami sampaikan bahwa sedianya ini Pak Menteri sebetulnya sudah dijadwalkan akan hadir dalam pertemuan sore ini. Namun mungkin ada kendala di perjalanan sehingga belum bisa masuk dalam Zoom meeting saat ini. Kami di sini juga ada 2 kedeputian yang hadir di sini. Ada dari pemasaran pariwisata Ibu Yuana selaku direktur. Kemudian dari Deputi 7 ada Ibu Yuke selaku Direktur KKDF, Kuliner, Kria, Desain, dan terkait dengan fashion. Pada prinsipnya kami dari Kementerian Pariwisata sangat mengapresiasi Pak Bupati beserta jajarannya bahwa memang Jember mempunyai potensi yang sangat bagus sekali terkait bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau saya respon tadi barusan terkait dengan kebutuhan di sumber daya manusia, kemudian pengembangan pulau-pulau, kemudian pengembangan pantai, pengembangan wisata perkebunan, dan juga peningkatan pengembangan desa wisata, pemberdayaan sanggar-sanggar seni budaya. Jadi kami akan meminta dari Ibu Yuana selaku perwakilan dari pemasaran pariwisata untuk menyampaikan paparannya, dan juga Ibu Yuke selaku perwakilan dari Deputi Ekonomi Kreatif untuk menyampaikan responnya. Silakan Ibu Yuana, monggo.
Terima kasih Bu Riwut. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, Bapak Bupati dan semua pejabat yang mendampingi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon maaf nih Bapak Bupati, ini saya lokasi sedang ada di mall, kami sedang menyelenggarakan pameran tentang kopi. Jadi disposisi Bapak Menteri untuk mendampingi kita sambil ada di mall, jadi suasananya agak kurang kondusif ya. Pada intinya kami sangat menyambut baik Bapak Ibu semuanya. Saya dari Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif kebetulan. Tadi saya melihat potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Jember sangat bagus ya, sangat banyak tadi produk yang ditampilkan. Pada intinya kami mempunyai beberapa program yang bisa disinergikan dengan ekonomi kreatif yang ada di Jember. Salah satunya misalkan tadi kalau Bapak Bupati menyebutkan butuh terkait pelatihan digital marketing, kami siap Bapak. Jadi kita punya program semacam itu. Kemudian kita juga sebenarnya selama ini kita memfasilitasi pameran-pameran baik di dalam maupun luar negeri. Namun kondisi COVID saat ini pameran-pameran lebih banyak sekarang modelnya hybrid ya. Tapi sekarang sudah mulai terbuka juga yang pameran offline. Seperti contohnya hari ini kami menyelenggarakan Coffee Craft Indonesia, pameran tentang kopi, menceritakan tentang storytelling kopi dari bean to cup ya. Jadi itu kita melibatkan 40 pelaku ekonomi kreatif kopi, bahkan tadi juga ada pemutaran film tentang kopi. Jadi artinya kalau memang Jember potensinya bagus, tolong informasikan ke kami biar kami bisa fasilitasi pameran-pameran baik dalam dan luar negeri. Nah kebetulan kita juga punya program nih Bapak, kemarin kita ngobrol dengan salah satu startup yang memfasilitasi untuk ekspor luar negeri dalam porsi yang tidak memerlukan yang jumlahnya kontainer. Jadi kalau partai-partai kecil kita bisa bantu juga. Jadi nanti kalau memang ada produk ekonomi kreatif dari Jember yang sudah siap, siap dalam artian sudah dikurasi oleh Bapak Bupati dan dinas-dinasnya ya. Jadi kita sudah terima siap pasar. Nanti kami akan siap bantu untuk channelingkan pemasaran ke luar negerinya. Meskipun barangkali kalau yang menjadi kendala selama ini terkait perizinan dan segala macam ya kita bantu untuk pemrosesannya. Nah, yang kelebihannya ini kita memakai aplikasi gurita.com, ini kita kerjasama dengan Hipmi Jaya ya. Itu kelebihannya bahwa bisa kirim dalam jumlah yang tidak terlalu besar karena kita mengandalkan jaringan diaspora yang ada di luar negeri. Jadi nanti bisa kita piloting, barangkali ada produk-produk aircraft yang di Jember siap, kita siap menyalurkan. Kita dalam hal ini tempat kami memasarkan tidak hanya kuliner, kria, fashion. Kita memasarkan 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif. Jadi misalkan di Jember potensi untuk terkait fotografi, seni pertunjukan, film, musik dan segala macam. Kalau memang bagus, kami juga siap menyiapkan, siap menyalurkan. Jadi kita selama ini juga mengadakan semacam pameran-pameran. Kita membawa talent-talent di Indonesia yang sudah siap di event-event internasional seperti untuk startup di Amerika Serikat di program South by Southwest, kemudian games, untuk games kita bawa ke Gamescom di Jerman dan semacam itu ya Bapak Ibu. Jadi silakan. Saya percaya bahwa di Jember ini potensinya sangat besar. Kita siap untuk berkolaborasi. Jadi kalau pengen selalu mengikuti update program-program yang diadakan di Kemenparekraf, ada baiknya Bapak Ibu sekalian memfollow sosmednya Kemenparekraf @kemenparekraf.ri ya. Jadi semua program kita sebenarnya kita infokan di
sosmednya Kemenparekraf, selain itu juga sosmednya Pak Sandi sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita siap berkolaborasi. Mungkin demikian dari pemasaran ekonomi kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Bupati, ini Pak Menteri, Mas Sandiaga Salahuddin Uno juga sudah tergabung di Zoom meeting siang ini. Kami sampaikan langsung kepada beliau untuk memberikan arahan maupun pencerahan kepada tim dari Bupati Jember beserta jajarannya. Monggo Mas Sandi, Mas Menteri. Selamat sore Mas Menteri. Mungkin sinyal ini Pak Bupati, jadi kita sampaikan Ibu Yuga untuk menyampaikan terkait dengan program-program ekonomi kreatif yang bisa dikolaborasikan dengan Jember dan juga terkait dengan produk-produk program digital yang ada di Deputi 7. Silakan Mbak Yuga, Ibu Yuga selaku Direktur KKDF. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riwut atas kesempatan diberikan kepada saya. Selamat siang menjelang sore Pak Bupati Jember beserta jajarannya. Selamat sore Bu Yuwana, selamat sore Mas Menteri. Izin saya menyampaikan beberapa kegiatan terkait untuk sinergitas pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Jember. Saya mewakili Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif. Di tempat kami intinya adalah kita meng-create atau penciptaan untuk produk-produk unggulan ekonomi kreatif yang nantinya akan bersinergi atau berkelanjutan dengan tempatnya Bu Yuwana sebagai Deputi untuk memasarkan produk kreatif. Intinya di tempat kami adalah penciptaan produk-produk ekonomi kreatif itu sendiri dan bagaimana para pelaku ekonomi kreatif itu sendiri bertransformasi menjadi kepada dunia digital. Intinya seperti itu. Baik Pak Bupati dan jajaran, alhamdulillah puji syukur kepada Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bahwa Jember ini memiliki potensi yang luar biasa ya, baik secara alamnya maupun secara sumber daya manusianya. Tadi alamnya luar biasa, berpotensi sekali untuk menjadi daya tarik wisata, baik pantai, gunung, kebun teh, kopi, jadi luar biasa anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Jember. Dan lalu potensi sumber daya manusianya. Itu terlihat alhamdulillah kalau di Jember itu ada Universitas Jember ya Bapak Ibu sekalian. Nah di universitas itulah biasanya riset dan pengembangan untuk khususnya kalau untuk ekonomi kreatif itu bisa dilaksanakan dan berdasarkan riset dan data tersebut pengembangan satu produk kreatif atau yang lainnya itu bisa dikembangkan ya berdasarkan riset dan data. Adapun tadi sesuai yang disampaikan oleh pemapar bahwa ada beberapa potensi ekonomi kreatif itu keren mulai dari kegiatan Jember Karnival ya Bapak ya. Dari Jember Karnival itu sebetulnya bisa menjadi lokomotif ekonomi kreatif yang mendorong pengembangan subsektor ekonomi kreatif lainnya. Itu Jember Festival atau Karnival merupakan betul-betul produk ekonomi kreatif yang itulah ekonomi kreatif gitu Bapak Ibu sekalian ya. Karena tadi juga disampaikan bahwa kegiatan ini diimplementasikan dari agar tidak ada sampah ya. Jadi menjadikan sampah itu sebagai sesuatu. Nah, itu keren banget bisa itu dikembangkan menjadi lokomotif
pengungkit pengembangan ekonomi kreatif lainnya di Jember. Salah satu yang lagi adalah tadi kopi ya Bapak. Itu kopi silahkan kalau memang kopi Jember itu dalam artian siap untuk tadi diekspor di tempatnya Bu Yuwana, monggo langsung lari ke tempat Bu Yuwana untuk di coaching misalnya, atau di tempat kami sekarang ini sedang ada kegiatan namanya Kopi Corner. Itu nanti mangga silahkan kalau mau terlibat di Kopi Corner, di mana kami menyediakan secara bergantian kopi-kopi seluruh Indonesia untuk disajikan di kementerian kami, seperti itu. Lalu yang dalam waktu dekat akan kami laksanakan adalah apresiasi kreasi Indonesia 2001, dan untuk Jawa Timur itu tempatnya adalah di Kota Banyuwangi. Itu kita akan lakukan kurasi untuk 20 pelaku UKM khususnya fashion, kria dan kuliner untuk kita kasih peningkatan kapasitas seputar pengembangan ekonomi kreatif dan ekosistemnya. Nanti juga ada super mentornya Pak Menteri sendiri, Pak Sandiaga Uno. Jadi ini kesempatan luar biasa untuk bertemu dengan mentor-mentor nasional dan super mentornya Pak Sandi. Nanti informasi selanjutnya terkait dengan tanggal pelaksanaan akan kami sampaikan berikutnya. Kami sedang menyusun perencanaan tanggal pelaksanaan. Dan di samping itu juga masih banyak kegiatan-kegiatan kami dalam rangka pengembangan atau penciptaan produk untuk khususnya untuk fashion, kuliner, dan kria. Tadi krianya luar biasa. Kita juga punya program inkubasi dan pendampingan di 3 subsektor tersebut dengan program-programnya seperti Bedakan, Bergerak, dan Masamo. Jadi mungkin kiranya teman-teman di Kabupaten Jember untuk follow Instagram atau medsos Kemenparekraf RI terkait kegiatan-kegiatan yang bisa disinergikan seperti itu. Mungkin itu Bu Riwut, dan ada juga untuk film ya, itu ada di Direktorat Film di tempat kami terkait dengan film-film lokal atau berbentuk dokumenter misalnya dari pelaku film daerah, itu juga bisa ada kegiatannya. Jadi ada 17 subsektor di tempat kami, di direktorat kami, yang sebetulnya bisa diikuti oleh teman-teman kalau memang di Jember itu ada 17 subsektor itu sendiri. Seperti itu mungkin Bu Riwut yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuke atas penjelasan terkait program-program di Deputi Ekonomi Digital dan juga Produk Kreatif. Jadi bisa kami tambahkan juga Pak Bupati bahwa untuk di Kementerian Pariwisata, Sekyu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif juga ada beberapa program yang terkait dengan digital. Salah satunya adalah terkait dengan program backup. Program backup ini adalah Baparekraf for Startup. Intinya adalah program yang dirancang khusus untuk mematangkan integrasi ekosistem startup dari hulu sampai dengan hilir agar calon-calon sumber daya manusia ini dapat membangun startup di tanah air. Ini diharapkan adalah para milenial kita juga jika bisa dan ada waktu agar mereka bisa mengikuti program startup digital ini. Karena memang ini program sangat keren sekali bagaimana bertransformasi digital, bagaimana mereka para pelaku ekraf, para pengusaha-pengusaha ekraf ini bisa beralih melalui program-program digital. Karena di era saat ini program digital merupakan program yang sangat baik sekali, menghindari kerumunan, kemudian kita physical distancing, sehingga program ini tepat diterapkan pada saat era pandemi sekarang ini. Itu tambahan terkait dengan program digital. Kemudian juga ada Baparekraf Digital Entrepreneurship, bagaimana kita membangun anak-anak muda kita agar mempunyai jiwa wirausaha, sehingga mereka bisa mandiri, bagaimana mereka bisa berkreativitas untuk meningkatkan perekonomian dan juga menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan di wilayah masing-masing. Kemudian terkait dengan Human Resource Development, Pak Bupati, jadi nanti juga bisa berkolaborasi dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan karena memang
di Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan ini sudah dipersiapkan, direncanakan beberapa program terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya adalah terkait dengan pengembangan desa wisata dan pendampingan desa wisata. Karena tadi salah satu program yang memang diharapkan bisa dikolaborasikan adalah terkait dengan SDM dan juga tentang desa wisata. Jadi ini nanti Pak Bupati beserta jajarannya bisa berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekyu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan. Sehingga program-program yang ada di Jember ini yang memang tadi sudah dipaparkan bisa dikolaborasikan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena kita mempunyai 7 kedeputian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dan juga program-program yang related dengan apa yang disampaikan Pak Bupati. Jadi nanti bisa kita kolaborasikan. Jadi mungkin ini Pak Mas Sandiago, Mas Menteri sudah bergabung, bisa memberikan arahan-arahan kepada Bapak Ibu jajaran di Jember. Mas Sandi, Mas Menteri, sudah bisa bergabung? Mungkin koneksinya ini masih agak-agak sinyalnya agak susah mungkin di jalan. Jadi prinsipnya kami Pak Bupati siap berkolaborasi karena memang potensi di Jember tadi kalau kita cermati bersama beberapa bisa kita kolaborasikan dan kita harmonisasikan seperti tadi sampaikan juga oleh Ibu Yuwana selaku direktur dan juga Ibu Yuga selaku direktur KKDF Kuliner, Kriad, Desain dan Fashion yang mana program terkait dengan 3 program unggulan kita ini nanti bisa dikolaborasikan dengan Jember karena memang ada program-program terkait dengan kuliner, kemudian terkait dengan fashion, ini bisa kita kolaborasikan dengan kami. Jadi kami siap bekerja sama dan siap berkolaborasi dalam rangka meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Jember. Karena kita tahu Jember mempunyai potensi yang sangat besar karena Jember juga ada karnival ya, potensi terkait dengan karnival ini bagus sekali. Merupakan role model event besar yang sangat bagus sekali sehingga ini perlu dan layak didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Boleh bertanya Ibu? J? Ya izin Bu. Tadi ada sedikit penjelasan dari Ibu Yuke kaitannya dengan rencana kegiatan apresiasi kreatif industri yang mendatangkan mentor-mentor kelas nasional dan Mas Menteri, Bang Sandi juga akan hadir. Izinkan kalau bisa, mohon maaf, mungkin tempatnya di Jember Bu, kami mengusulkan. Kenapa? Baik, nanti kami koordinasikan dengan tim kami, dengan Ibu Yuga. Di Jember ya, insya Allah tahun depan Pak mungkin ya nanti koordinasi sama Pak Mas Menteri, insya ini akan jadi kegiatan tahunan. Jadi tahun ini untuk itu di settingnya adalah Banyuwangi, Blitar, Surabaya Pak. Nah mungkin tahun depan kita akan coba karena ini di 20 kota setiap tahunnya. Nah mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkunjung ke Jember Pak. Ya, dan untuk tahun ini silakan nggak apa-apa Pak dari Jember pun ikut yang di Banyuwangi nggak apa-apa. Ya, jadi juga kami di mana-mana kami mau ikut. Memang terus terang saja kenapa kami menawarkan Jember. Di Jember ini kami sangat tertinggal jauh Ibu. 5 tahun terakhir kami nggak ngapa-ngapain. Di saat ini kami jangankan acara apapun, acara meeting aja saya tawarkan di Jember. Meeting aja yang nggak ada apa-apanya tawarkan di Jember. Kenapa? Kami akan tunjukkan kepada masyarakat bahwa Jember sudah tidak seperti kemarin dan Jember terbuka untuk siapapun. Ada kemudahan dan ada potensi yang sangat luar biasa yang bisa dibuat investasi di Jember. Itu dan persoalan intinya bahwa ketinggalan kami ini bukan masalah rame-rame kreatifnya bukan Bu, tapi memang untuk mendongkrak, untuk mengangkat kemiskinan itu di situ. Kami tertinggi di Jawa Timur. Ini perlu support, perlu ada satu alasan yang memang melebihi dari program manapun tentang pengangkatan kemiskinan dan stunting AKI AKB yang terbesar Bu kami. Jadi kedua ini bisa ditopang dengan kegiatan majunya kesempatan ekonomi kreatif.
Di situ aja pertimbangan kami. Bukan ingin cepat lebih siapa maju ini ada fasilitas yang lengkap apa, mungkin bandaranya nggak bisa langsung direct Jakarta Surabaya, Jakarta Jember mungkin gitu. Tidak itu Bu, tidak. Tapi kami harus ada, kami tidak mungkin akan mikul sendiri, Ibu Yuke, mohon maaf, kami harus disupport dari semua kementerian yang selama 5 tahun semua kementerian tidak membantu Jember karena Jember tidak mau dibantu pada saat itu. Ini itu alasannya. Jadi ditolak semua Bu sama yang kemarin. Itu dan sekarang ini kami lapor, ini sekarang curhat karena Jember juga bagian Indonesia Bu. Bukan. Itu mohon izin Bu Yuke, kalau kami buat acara apapun ajarannya di Kemenparekraf kami siap untuk mensupport itu. Gitu. Mungkin dari mohon izin Bu Yuke, mungkin kami juga ada teman-teman Pak Sekda kami juga sedang monitor di Jember ikut. Mungkin ada pertanyaan mumpung ada Ibu Yuke dan Ibu Deputi Pak Sekda, di situ ada UMKM, ada Mas Rendra juga. Mohon izin Pak, saya sekretaris deputi. Oh, sekretaris deputi. J. Mungkin itu ada dari Jember, ada Mas Rendra, ada teman-teman UMKM, ada Pak Sekda asisten, ada Kepala Dinas Koperasi UMKM. Kalau ada mau tanya, monggo sampaikan. Mas Rendra, monggo. Mohon izin Pak Sekda. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Perkenalkan Ibu Sekjen, kami dari UKM IKM Nusantara yang juga punya cabang di tingkat pusat, wilayah, dan di daerah. Dan alhamdulillah kita di Jember sudah disupport oleh Bapak Bupati untuk mengembangkan kegiatan UKM. Yang ingin kami sampaikan, pertama, tadi sudah kami sampaikan dan Pak Bupati sudah juga menyampaikan, termasuk pimpinan kami OKOC SAM, kebetulan juga saya aktif di OKOC SAM di Jawa Timur, bahwa Jember memiliki 647.416 UKM, Ibu. Dan ini menjadi yang terbesar di Jawa Timur. Mungkin nomor 2 Pak di Indonesia karena dari Jawa Barat yang terbesar. Maksud saya Ibu, dengan prestasi UKM untuk mensupport kegiatan kreativitas Kementerian Kreatif dan terbukti beberapa kegiatan JFC sudah banyak disupport juga oleh kementerian. Harapan kami yang selama ini dalam pengembangan kegiatan khususnya saya di kuliner dan kreatif yang lainnya di sini, berharap yang disampaikan Pak Bupati, mungkin kita mengundang secara spontan dalam waktu dekat 1 bulan ke depan, 2 bulan, yang tadi mungkin kegiatan-kegiatan ditaruh di daerah tetangga yang sudah cukup banyak selama beberapa tahun yang kemarin. Kita berharap kegiatan itu, kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti apresiasi kreasi itu bisa ditaruh di Jember, Ibu. Untuk apa? Untuk memberikan reward kepada UKM kita yang jumlahnya nomor 1 di Jawa Timur, Ibu. Masa nomor 1 tidak diberikan reward oleh negara kita? Itu catatan saya, Ibu. Yang kedua, terima kasih, mudah-mudahan dengan MOU OKOC dan pemerintah daerah ini nanti benar-benar disupport oleh Bang Sandi, Mas Menteri, dan program-program yang konkret yang akan diberikan kepada kami, para UKM, karena di Jember banyak stakeholder yang lainnya yang juga hadir pada hari ini, dan kita berharap pengembangan UKM, kalau kita mau menyelesaikan UKM 647.000, kita ambil 2% aja Bang Ilham, mungkin kita bisa support 12.000 aja yang menjadi pilot project percontohan OKOC secara nasional untuk taruh di Jember, dan mudah-mudahan kegiatannya bisa konkret dan ini bisa mengurangi kemiskinan di Kabupaten Jember sebagai harapan yang dicita-citakan Bapak Bupati tadi. Itu mungkin harapan kami kepada kementerian, kalau bisa dalam waktu tahun ini Bu, bisa diadakan acara di Kabupaten Jember.
Sementara itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin nanti Mas Menteri atau Mas Sandiago akan bergabung dengan kita mungkin 5-10 menit kembali karena beliau masih ada acara terkait dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Baik Bapak, menanggapi apa yang disampaikan Bapak barusan, kami dari Kementerian Pariwisata siap berkolaborasi karena memang kita harus bekerja sama, kemudian kita juga harus melaksanakan program-program yang sudah kita rencanakan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait dengan bidang pariwisata maupun bidang ekonomi kreatif, kemudian program-program yang sudah kita siapkan untuk mendukung terkait dengan perekonomian dan juga pemulihan ekonomi setelah pandemi ini. Kita akan menyiapkan program-program yang memang nyata menyentuh masyarakat sehingga masyarakat bisa menggeliat kembali ataupun bergerak kembali untuk menyongsong masa depan walaupun saat ini masih kondisi pandemi dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Jadi prinsipnya Bapak, kami di Kementerian Pariwisata seperti tadi juga disampaikan oleh Ibu Yuwana dari pariwisata, Ibu Direktur di pariwisata dan juga Ibu juga selaku Direktur di KKDF terkait dengan apresiasi kreatif, insya Allah nanti kami akan programkan karena memang ini hal yang sangat bagus sekali dalam rangka menindaklanjuti bagaimana kita bisa meningkatkan perekonomian melalui produk-produk kreatif atau UMKM yang ada di masyarakat. Karena masyarakat ini pastinya perlu kita dampingi, kemudian kita kawal bagaimana mereka bisa mandiri, kemudian bisa memposisikan di saat pandemi corona masih melanda seperti yang kita alami saat ini. Mungkin Mbak Yuwana ada hal-hal yang mau disampaikan kembali. Silakan Mbak Yuwana. Program-program yang memang bisa langsung menyentuh kepada masyarakat dan juga UMKM. Silakan Mbak Yuwana. Ya, mungkin tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya Bu Ribut ya. Pada intinya dari pemasaran ekonomi kreatif kami bagian hilir. Jadi semua produk yang produk ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang sudah siap boleh diinformasikan ke kami untuk kami fasilitasi pameran-pameran baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Jadi tidak terbatas hanya kuliner kria fashion atau UMKM, namun subsektor lain misalkan musik, seni pertunjukan, film, arsitektur, desain, TV, radio, dan segala macam ya. Jadi ada 17 sektor, silahkan infokan ke kami karena kami tidak hanya terbatas hanya soal kuliner kria fashion. Jadi kita ada 17 sektor Bapak Bupati, mungkin bisa karena kami dari Jember ini mungkin dan daerah lain ya, yang ke kami lebih banyak kuliner kria fashion, padahal sebenarnya di daerah itu tadi saya lihat kan ada Jember Karnival, yang pasti kan seni pertunjukan juga ada gitu ya, subsektor musik itu saya yakin juga ada gitu ya, kami siap berkolaborasi. Pada intinya seperti itu Bu Ribut, silahkan Bu Ribut, terima kasih. Ya, makasih Mbak Yuwana atas beberapa masukan barusan. Jadi memang kami juga mendukung nih dari Deputi 7 khususnya, karena memang Deputi 7 seperti tadi kita sampaikan, memang mempunyai tugas dan fungsi untuk meningkatkan bagaimana ekonomi kreatif bisa berkembang dan juga bisa menjadi salah satu unggulan untuk meningkatkan ekonomi dan juga memulihkan perekonomian. Karena kita tahu pariwisata untuk saat ini memang sedang paling terpuruk karena mengingat kita harus physical distancing, kemudian kita juga harus tidak boleh melakukan kerumunan sehingga mau nggak mau ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang harus kita angkat untuk meningkatkan perekonomian yang ada di dalam masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Menteri masih kita menunggu kurang lebih 2-3 menit kembali karena beliau masih memberikan
arahan-arahan terkait dengan program-program yang harus segera dilaksanakan dan diimplementasikan. Di Jember satu lagi Bu Saswen. Gimana Pak? Ini Silakan. ada dari Ibu Kepala Dinas Pariwisata. Oh, monggo, ya. Bu Deborah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu kesempatan yang diberikan pada kami. Mohon izin Bapak Bupati, juga ibu-ibu yang di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, bapak-bapak dan bapak, Jember kami memang Jember yang hebat, yang luar biasa, dan kami siap untuk maju. Kami ada pandangan gini, Bu. Kami ingin memang Jember kami ini dalam membangun ekonomi kreatif maupun pariwisata, kita meniru Lebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Menteri. Monggo Mas Menteri. Wes wayahe. Benahi Jember. Wes wayahe Bu Yuka, Bu Riwut. Bye bye. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Halo. Nggih, Bu Riwut, nggih. Hatur nuhun kepada Mbak Yuke, mohon maaf agak terlambat ini kami. Ada Mbak Kami Yuana di Bali juga, Mas nih, Menteri. lagi bantu. Oh, ada Bu Yuana. Iya, Mas Menteri, Siap. komplit. Izin Mas Menteri, posisi standby. Posisi standby untuk Pak Parnus, Pak Riki. Nggih. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas keterlambatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, salam Indonesia maju penuh semangat, rahayu-rahayu. Wes wayahe, Jember bangkit pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Bapak Bupati Jember yang sangat fenomenal dan merupakan sahabat saya yang sangat luar biasa. Bapak Hendy Susanto beserta Ibu Rin dari Rins Collection. Berikutnya Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif Ibu Yuana, Ibu Riwut, Sesdep untuk ekonomi digital dan produk kreatif, Direktur Kuliner Kria, Desain dan Fashion, Ibu Yuke. Ibu Yuke mesti ke Jember, produknya keren-keren banget. Saya terakhir ke sana dapat baju yang standarnya internasional, namun harganya lokal. Para Diminta kepala, Pak, diminta Pak akinya di Jember tuh barusan Pak. oh ya akinya, tambahlah Iya. satu lah Jember lah, tambah. Siap. Apalagi sudah ada yang Gemaripa, Lo, Cinawi, Toto Kentrem Raharjo. Itu adalah musisi yang terkenal dari yaitu Link Craft-In dengan predikat sebagai pemenang lagu terbaik versi Kamu Aku, karya musik anak komunitas Indonesia. Selamat untuk Jember. Para kepala OPD Kabupaten Jember yang saya banggakan, saya hormati, para ketua perwakilan komunitas asosiasi organisasi UKM IKM Jember, ketua OKOC Indonesia Kang Iim Rusamsi, ketua OKOC Syam Mbak Reni Widya Lestari, dan jajaran dan semua hadirin peserta rapat offline dan online ini. Saya buka dengan pantun. Pergi ke pasar membeli donat. Cakep. Enggak. Donatnya empuk, terbuat dari bahan bergizi. Cakep. Masyarakat Jember, ayo terus semangat. Cakep. Parekraf bangkit, ekonomi melesat kembali. Baik, hari ini saya senang banget karena webinar ini saya masih banyak sekali saudara di Jember
karena keluarga saya juga berasal dari Jember, dan kita bicara mengenai kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Bicara Jember, ingat ekonomi kreatif. Ingat ekonomi kreatif, ingat Jember Carnival. Jember Fashion Carnival ini saking memiliki tempat di hati Kemenparekraf, jika Bapak Ibu masuk ke kantor Kemenparekraf, di lobi pertama akan kita temui produk ekonomi kreatif dari Kabupaten Jember, yaitu busana yang menjadi ikonik lambang Jember Fashion Carnival. Nah, saya berharap pada sesi ini Kabupaten Jember kita akan menandatangani kesepakatan agar seluruh stakeholders terkait bisa kita rangkul dan kita bangkitkan kembali pariwisata dan ekonomi kreatif. Ada beberapa data yang sangat menopang agar ekonomi kreatif kita fokuskan. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif sudah menyumbang 1.100 triliun terhadap PDB nasional, lebih dari 17 juta masyarakat yang bekerja dalam lingkup ekonomi kreatif dengan total ekspor. Devisanya menghasilkan 20 miliar dolar. Nah, kami melihat bahwa pandemi COVID-19 ini justru memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan dan beradaptasi teknologi dan digitalisasi, dan juga memberikan kebijakan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Pandemi ini juga memaksa kita untuk melakukan terobosan. Nah, karena itu kita punya beberapa program strategis yang ada dalam rumah apresiasi kreasi Indonesia dari hulu sampai hilir, mulai dari program bedah desain kemasan, bedah gerai kuliner bergerak, akselerasi, sampai inkubasi skenario TV Skin, Baparekraf for Startup Backup, dan Baparekraf Developer BDD. Kita sangat mendorong bangkitnya pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, dan mari kita WESWAYAE, Jember bangkit pariwisata dan ekonomi kreatifnya. Semoga kita bisa bersinergi, wujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dan kita tingkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam peningkatan penciptaan lapangan kerja bagi Jember dan sekitarnya. Saya sangat percaya Pak Hendi, sebagai seorang yang sangat memiliki inovasi dan kreativitas yang sangat tinggi, bisa memimpin kita semua untuk bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Jember, WESWAYAE. Yes, we can do it. Kita tutup dengan pantun. Jember Fashion Carnival ada sebuah mahakarya. Kreasi anak bangsa, kebanggaan kita. Bapak Ibu, mari semangat dan teruslah berkarya. Bangkitkan ekonomi Jember dan Indonesia tercinta. Mantap. Wabillahi taufiq walhidayah. Matur nuwun sangat nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi 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 Om. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Menteri. Saya juga akan membalas dengan pantun. Naik bendi ke Balikpapan. Naiknya pakai kebaya. Kalau Mas Sandi dan Pak Hendi tampil terdepan, agar UKM kembali jaya. Terima kasih Mas Menteri untuk supportnya. Acara selanjutnya mungkin Mas Menteri karena hadir, monggo mungkin Pak Hendi ada tanggapan berkaitan dengan harapan baik yang tadi telah disampaikan oleh Mas Menteri, dan juga nanti kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di Pemkab Jember untuk menyampaikan harapan baik serta konsep-konsep kreatifnya untuk waktu yang nanti kita agak percepat karena Pak Hendi juga ditunggu acara selanjutnya begitu. Terima kasih pada Pak Hendi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sandi, Mas Menteri yang ganteng, panjang umur sehat terus insya Allah terus berkah usahanya. Amin. WESWAYAE. Salam hormat untuk keluarga besar semuanya di Jakarta.
Bang Sandi. Di Bali Pak Bupati, izin Pak Bupati. Ya, selamat terusan kerjanya hebat Bang Sandi. Kami terus berdoa keluarga di Jember. Masalah Jember sangat bahagia dan sangat berharap Bang Sandi segera hadir di Jember. Tanggal 29 Juli ada festival Cerutu, Jember Kota Cerutu Nasional Indonesia. Nanti ada beberapa negara yang hadir, Bang Sandi kami harapkan. Kalau Cerutu nanti saya ajak juga Pak Bupati. Siap. Seneng nyigar dia. Siap Bang Sandi. Kami siapkan nanti cerutu dan kopinya. Kalau bisa ke cerutu yang nggak terlalu bagus saja Pak, buat juga. Ada yang enteng, yang terlalu bagus, dan ada yang paling bagus. Yang bagus-bagus buat Pak Iim aja. Siap Bang Sandi. Bang, tadi ada beberapa yang kami sampaikan, ada kebutuhan Jember tentunya, termasuk ada satu edukasi bagaimana untuk memaintain satu tempat lokasi wisata. Tadi sudah kami sampaikan sama Ibu Riwa tadi, insya Allah nanti datanya kami sampaikan kepada beliau. Namun yang paling inti dari jumpa dengan Abang sekarang, dengan Mas Menteri, tentunya Jember perlu sentuhan Bang, perlu sentuhan apapun dari Kemenparekraf. Harapannya perlu ada kunjungan konkretnya, itu kunjungan apapun, program apapun, Jember diberikan kesempatan. Karena memang 5 tahun terakhir ini, kemarin ini kita belum dapat sentuhan apapun dari kementerian manapun. Tentunya apa aja yang bisa untuk Jember kami akan siapkan untuk mensupport itu Bang, apapun programnya. Itu saja Bang, terus sehat dan terus bekerja untuk kemaslahatan umat, insya Allah. Amin. Jember negeri ini akan segera bangkit dari persoalan-persoalan kita semuanya, insya Allah. Dan kalau memang ada ini apapun yang program Kemenparekraf, mungkin ada hibah apapun kami tunggu, Bang, hibah apa aja deh. Sekarang Bang, izin Bang, kalau kami hibah akan kami urusin, yang paling sulit ngurusin gibah Pak. Gibah itu. Persis Bang. Jadi kami sudah ketemu beberapa menteri, kami juga ditanya apa yang kebutuhan Jember. Alhamdulillah kami butuh yang kira-kira Bapak punya program apa. Apa butuh? Ya semuanya. Jadi memang itu bukan ini kata-kata apa Bang, memang kondisinya memang perlu sentuhan semua. Termasuk kami ngundang juga kalau ada meeting di Surabaya, kementerian geser aja ke Jember. Acaranya meeting saja gitu, nggak apa-apa. Dan itu menambah motivasi kami, Bang. Motivasi masyarakat. Mungkin itu Bang. Kami sampaikan, terima kasih banyak bisa dijumpa ini dan meskipun dalam daring, dan kami izin untuk MOU dengan Mas Iim, Bang Iim untuk OKUC. Terima kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut, kami akan siapkan program yang langsung bisa tereksekusi untuk Jember, termasuk juga kunjungan dan rapat koordinasi yang nanti kita gagas, kita bisa lakukan di kota yang sangat kreatif, kota Jember dan Kabupaten Jember. Wes Wayai, benahi Jember. Wayai. Siap Mas Menteri, inspiratif sekali apa yang disampaikan Mas Menteri, sangat responsif terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan MOU antara OKOC Indonesia dengan Bupati Jember. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Bupati untuk penandatanganan MOU ini. Besar harapan kami
kami dari penggerak OKOC bisa menjadi mitra yang produktif bagi pengembangan UMKM Kabupaten Jember. Tentu kami nanti akan butuh banyak arahan dari Mas Menteri. Bagaimana kami bisa gercep gaspol maupun geber, gerak bersama, geber, gercep, gaspol. Terima kasih atas waktunya. Hadirin yang kami hormati, demikian acara pada siang hari ini telah tuntas dengan diakhiri dengan penandatanganan MOU antara Pemda Kabupaten Jember dengan OKOC Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Menteri di sela-sela kesibukannya masih siap dan sigap untuk berkontribusi untuk kebaikan Kabupaten Jember. Acara selanjutnya kita foto bersama seperti biasa. Kami minta admin untuk nanti foto daring dulu, Pak. Foto daring, Bapak mungkin bawa posisi duduk dulu. Tidak apa-apa, untuk kita memberi kehormatan kepada teman-teman yang hadir secara online sebagai bukti support dari teman-teman penggerak UMKM yang nanti akan kita libatkan dalam kegiatan bersama antara OKOC Indonesia dengan Pemkab Jember. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kami selaku pembawa acara dalam webinar dengan tema Wiswayai Jember Bangkit Pariwisata dan Ekonomi Kreatifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, Terima Bang. kasih Mas Menteri. Siap. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih. Ya, Terima kasih. ya terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bupati dan jajarannya. Semua teman-teman, terima kasih. Itu Pak Bupati. kita kerjakan nanti kolaborasinya Bapak Ibu yang di Jember. Siap kita kolaborasi. Mangga.